Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Pratama dari kelas A1 Stambuk 13020190047, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Teknik Informatika. Jadi pada video kali ini saya akan membawakan materi tentang teori himpunan, teori counting, prinsip sarang merpati, permutasi dan kombinasi, dan yang terakhir adalah teori graf. Sebagaimana ini akan menjadi pengganti UAS materi matematika diskrit. Oke, baik, langsung saja kita menuju ke videonya. Baik, langsung saja, yaitu materi pertama, definisi himpunan. Himpunan atau set adalah kumpulan objek-objek yang berbeda. Objek di dalam himpunan disebut elemen, unsur, atau anggota. Contohnya, dari 26 orang mahasiswa yang mengikuti lomba, ada 6 orang yang mengambil kategori lomba matematika, lalu kemudian 13 orang kategori fisika, yang terakhir 7 orang mahasiswa yang mengikuti keduanya. Maka, hitunglah berapa banyak mahasiswa yang tidak mengikuti keduanya. Yang pertama-tama, kita memasukkan yang diketahui dulu. Mahasiswa yang mengikuti lomba matematika yaitu sebanyak 6 orang. Kategori fisika sebanyak 13 orang. Dan yang mengikuti keduanya yaitu 7 orang. Ditanyakan, berapa banyak mahasiswa yang tidak mengikuti keduanya? Penyelesaian. Yang mengikuti matematika dikurang yang mengikuti keduanya, yaitu 6 dikurang 7 sama dengan min 1. Kemudian, yang mengikuti fisika dikurang yang mengikuti keduanya, yaitu 13 kurang 6 sama dengan 7. Sisa orang yaitu min 1 dikurang 7 sama dengan 6. Jadi, yang mengikuti lomba yaitu sebanyak 6 orang. Jumlah yang tidak mengikuti keduanya yaitu 24 dikurang 3, yaitu sama dengan 21 mahasiswa. Ya, jadi kita lanjut ke materi yang kedua. Argumen counting. Kombinatorial adalah cabang matematika yang mempelajari pengaturan objek-objek. Solusi yang ingin diperoleh dengan kombinatorial adalah jumlah pengaturan objek-objek tertentu dalam kumpulannya. Contoh, aturan penjumlahan. Ada 2 kendaraan, yaitu mobil dan kereta api, akan berangkat dari Jakarta menuju Yogyakarta. Mobil tersebut dapat melewati 3 jalur, dan kereta api dapat melewati 1 jalur. Berapa banyak cara yang dapat ditempuh dari Jakarta menuju Yogyakarta? Penyelesaian. Diketahui, N1 itu sebagai mobil, yaitu 3, dan N2 kereta api, yaitu 1. Ya, kemudian kita jumlahkan saja N1 ditambah N2. Jadi 3 ditambah 1 sama dengan 4 cara. Ya, jadi untuk Jakarta menuju Yogyakarta itu dapat ditempuh melalui 4 cara. Kemudian, aturan perkalian. Ada berapa bilangan ganjil dari 1000 sampai 9999? A. Boleh berulang. Kemudian B. Yang tidak boleh berulang. Penyelesaian. Bilangan ganjil dari 0 sampai 9 itu ada 5, yaitu 1, 3, 5, 7, dan 9. Angka awal tidak boleh 0, karena jika 0 akan kurang dari ribuan. Untuk menjawab bagian A, langsung saja perkalian. 9 dikali 10 dikali 10 lagi, kemudian dikali 5, yaitu 4500. B. 8 dikali 8 dikali 7 dikali 5 sama dengan 2240 cara. Ya, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu prinsip sarang merpati atau pigeonhole. Bentuk pertama, jika N ditambah 1 atau lebih objek yang ditempatkan ke dalam N kotak, maka terdapat paling sedikit
satu kotak yang memuat dua atau lebih objek tersebut. Pembuktian. Misal, jika N merpati ditempatkan pada M rumah merpati, di mana N lebih besar dari M, maka terdapat rumah merpati yang memuat paling sedikit dua merpati. Untuk membuktikan pernyataan prinsip pigeonhole ini, kita gunakan kontradiksi. Misalkan, kesimpulan dari pernyataan tersebut salah, sehingga setiap rumah merpati memuat paling banyak satu merpati. Karena ada M rumah merpati, maka paling banyak M merpati yang bisa dimuat. Padahal ada N merpati yang tersedia dan N lebih besar dari M, sehingga kita dapat sebuah kontradiksi. Contoh soal. Misalkan, terdapat banyak bola merah, bola putih, dan bola biru di dalam sebuah kotak. Berapa paling sedikit jumlah bola yang diambil dari kotak tanpa melihat ke dalam kotak, untuk menjamin bahwa sepasang bola yang berwarna sama terambil? Penyelesaian. Jika setiap warna dianggap sebagai sarang merpati, maka N sama dengan 3. Karena itu, jika orang mengambil paling sedikit N tambah 1 sama dengan 4 bola, dapat dipastikan sepasang bola yang berwarna sama ikut terambil. Jika hanya diambil 3 buah, maka ada kemungkinan 3 bola itu berbeda. Warna satu sama lain, jadi 4 buah bola adalah jumlah minimum yang harus diambil dari dalam kotak untuk menjamin terambil sepasang bola yang berwarna sama. Kemudian, contoh yang kedua. Misalkan, sebuah turnamen basket diikuti oleh N buah tim, yang dalam hal ini setiap tim bertanding dengan setiap tim lainnya, dan setiap tim menang paling sedikit satu kali. Tunjukkan bahwa paling sedikit ada dua tim yang mempunyai jumlah kemenangan yang sama. Penyelesaian. Jumlah kemenangan setiap tim paling sedikit satu kali, dan paling banyak N kurang satu kali. Angka N kurang 1 berkoresponden dengan N kurang 1 buah sarang merpati untuk menampung N ekor merpati atau tim basket. Jadi, paling sedikit ada dua tim basket yang mempunyai jumlah kemenangan yang sama. Materi selanjutnya, definisi permutasi dan kombinasi. Permutasi adalah menggabungkan beberapa objek dari suatu grup dengan memperhatikan urutan. Di dalam permutasi, urutan diperhatikan. 1, 2, dan 3 tidak sama dengan 2, 3, dan 1, dan 3, 1, dan 2. Contoh, ada sebuah kotak berisi 3 bola, masing-masing berwarna merah, hijau, dan biru. Jika seorang anak ditugaskan untuk mengambil 2 bola secara acak, dan urutan pengambilannya diperhatikan, ada berapa permutasi yang terjadi? Solusinya ada 6, yaitu merah hijau, merah biru, hijau merah, hijau biru, biru merah, dan biru hijau. Jadi, objek-objeknya ini berurutan. Sedangkan kombinasi adalah menggabungkan beberapa objek dari suatu grup tanpa memperhatikan urutan. Di dalam kombinasi, urutan tidak diperhatikan. 1, 2, dan 3 sama dengan 2, 3, 1, dan 3, 1, dan 2. Contoh, seorang anak hanya diperbolehkan mengambil 2 buah amplop dari 3 buah amplop yang disediakan, yaitu amplop A, amplop B, dan amplop C. Tentukan ada berapa banyak kombinasi untuk mengambil 2 buah amplop dari 3 buah amplop yang disediakan. Solusi, ada 3 kombinasi, yaitu A, B, AC, dan BC. Kemudian, contoh selanjutnya, dalam suatu restoran terdapat 6 orang yang duduk secara melingkar. Berapa banyak susunan tempat duduk yang mungkin? Apakah kalian akan menyelesaikan permasalahan tersebut menggunakan rumus permutasi pada pembahasan sebelumnya? Coba kalian amati gambar berikut. Jadi ini gambarnya. Jadi untuk menentukan
banyaknya susunan tempat duduk berbeda untuk 6 orang yang duduk melingkar dapat kita mulai dengan menentukan salah satu tempat duduk sebagai acuan, sehingga tersisa 5 tempat duduk yang lainnya. Ya, jadi dari 5 tempat duduk tersebut, kita mencoba menentukan banyaknya susunan, yaitu kursi 1. Banyaknya kemungkinan orang yang duduk pada kursi tersebut adalah 5 orang. Kemudian kursi kedua, banyaknya kemungkinan orang yang duduk pada kursi tersebut adalah 4. Kemudian kursi yang ketiga, banyaknya kemungkinan orang yang duduk pada kursi tersebut ada 3. Kemudian yang keempat, banyaknya kemungkinan orang yang duduk pada kursi tersebut ada 2. Kemudian yang kelima, banyaknya kemungkinan orang yang duduk pada kursi tersebut adalah 1 orang. Dengan menerapkan konsep aturan perkalian diperoleh banyaknya susunan duduk, yaitu 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 120. Jadi untuk menentukan banyaknya susunan tempat duduk yang berbeda, yaitu dapat dilakukan dengan 120 cara. Baik, kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu teori graf. Graf adalah cabang kajian yang mempelajari sifat-sifat graf. Secara informal, suatu graf adalah himpunan benda-benda yang disebut simpul, vertex atau node, yang terhubung oleh sisi edge atau busur arch. Biasanya graf digambarkan sebagai kumpulan titik-titik melambangkan simpul yang dihubungkan oleh garis-garis melambangkan sisi atau garis berpanah melambangkan busur. Suatu sisi dapat menghubungkan suatu simpul dengan simpul yang sama. Sisi yang demikian dinamakan gelang atau loop. Masalah di Königsberg 7 Crossing Point on Progel River. Euler adalah seorang ahli matematika yang mencoba untuk memecahkan teka-teki tersebut dan lebih dikenal dengan masalah jembatan Königsberg. Wirdasari 2011. Terdapat 7 buah jembatan yang dapat menghubungkan dua pulau dan juga sebuah sungai, seperti yang ditunjukkan pada gambar 1. Graf tak berarah. Pada multigraf, jembatan Königsberg tersebut memiliki 4 vertex, dan pada keempat vertex tersebut memiliki edge sehingga meninggalkan vertex yang berjumlah ganjil. Maka Eulerian path tersebut tidak dimiliki pada multigraf jembatan Königsberg. Multigraf yang ditunjukkan pada gambar 1 tidak memiliki panah. Jadi ini gambar 1 yang memang tidak mempunyai panah. Kemudian disebut dengan undirected graph, graf tak berarah. Sehingga disebut dengan directed graph. Graf berarah adalah multigraf yang memiliki panah yang ditunjukkan pada gambar 2. Seperti pada gambar ini kita lihat bahwa titik A ke E memiliki panah, A ke D, kemudian A ke C, kemudian C ke B, dan E ke C, dan juga D ke E. Jadi sekian untuk video pada kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.